Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Ashif bin Barkhoya merupakan sosok figur yang berperan penting dalam bertemunya Raja Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Beberapa mengatakan bahwa Ashif merupakan sepupu dari Nabi Sulaiman. Akan tetapi, sebagian yang lain mengatakan bahwa Ashif merupakan sekretaris dari Nabi Sulaiman. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Raja Sulaiman sendiri merupakan sosok yang memiliki kelebihan dapat berbicara dengan semua makhluk mulai dari hewan, tumbuhan, bahkan semua yang berasal dari negeri gaib. Dikisahkan Nabi Sulaiman merupakan raja yang wilayah kekuasaannya sangat luas. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman menginginkan seluruh makhluk yang berada di bawah kekuasaannya untuk berkumpul. Akan tetapi ketika pengabsenan tidak dijumpai burung hudhud dalam majelis tersebut. Nabi Sulaiman bertanya kepada hudhud tentang alasan mengapa ia tak ikut berkumpul pada hari itu. Burung hudhud pun menceritakan bahwa ketika seluruh makhluk berkumpul, ia sedang berpatroli menuju arah Yaman, tepatnya daerah Sabak. Ketika sampai di tempat tersebut, ia menjumpai suatu kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang wanita. Akan tetapi hudhud melihat ada yang aneh di kerajaan tersebut, yakni mereka tidak menyembah Allah, akan tetapi menyembah matahari dan bintang-bintang. Mendengar cerita hudhud, Nabi Sulaiman tertarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai siapakah ratu dari kerajaan tersebut. Diperintahkanlah hudhud untuk menyampaikan surat kepada Ratu Saba. Setelah ratu membaca surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Saba terpancing untuk mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Keesokan harinya, Ratu Saba memerintahkan prajurit dan pasukannya untuk bersiap-siap menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Mendapat kabar bahwa Ratu Saba yang bernama Bilqis tersebut hendak menuju kerajaan Nabi Sulaiman, beliau mengadakan sayembara bagi siapapun yang dapat memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke hadapannya. Kemudian, Jin Ifrit menawarkan kepada Nabi Sulaiman dan menyatakan bahwa ia dapat memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dengan hanya waktu dari Nabi Sulaiman duduk hingga sebelum Nabi Sulaiman berdiri dengan sempurna. Ia menawarkan kemampuannya dengan menyombongkan diri bahwa ia kuat dan dapat dipercaya. Akan tetapi Nabi Sulaiman menginginkan waktu yang lebih cepat dari yang ditawarkan Jin Ifrit kepadanya. Datanglah seorang pemuda dengan karismanya yang terpancar jelas. Ia adalah Ashif bin Barkhoya yang menawarkan kemampuannya untuk memindah kerajaan Ratu Bilqis hanya dalam satu kedipan mata. Nabi Sulaiman sangat bersyukur dan gembira mendengar tawaran tersebut. Ashif pun berhasil membuktikannya. Ia berhasil memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang berada di Yaman menjadi di Baitul Maqdis, Palestina dalam satu kedipan mata. Nabi Sulaiman dan segenap orang yang menyaksikan terkesima akan kehebatan Ashif. Lalu, apakah yang membuat Ashif memiliki kehebatan yang melebihi Jin Ifrit? Ini adalah contoh nyata bahwa Allah memiliki hamba-hamba eksklusif yang sudah tidak lagi dipusingkan perihal surga dan neraka. Ashif merupakan sosok figur yang beribadah kepada Allah bukan karena takut akan neraka dan menginginkan surga. Akan tetapi, ia beribadah hanya karena cinta. Cintanya kepada Sang Pencipta membawanya ke tingkatan yang lebih tinggi dari manusia lainnya. Ashif bukan seorang ilmuwan,
Akan tetapi ia adalah seorang ahli tasyawuf yang mengamalkan banyak torekot. Dikarenakan ia dekat dengan Allah, sehingga ia memiliki kelebihan-kelebihan yang tak disangka-sangka. Begitu banyak ilmu laduni yang ia terima langsung dari Allah, sehingga tak heran jika di kalangan kajian-kajian yang membahas ilmu tasawuf, ia sangat dikenal dan sangat menjadi panutan. Apa yang ada di dalam hati Asyif dan ia niatkan, maka niscaya akan terjadi, termasuk berpindahnya istana Ratu Bilqis. Dalam suatu riwayat, dikatakan bahwa Asyif dahulunya adalah seorang ahli maksiat. Meski demikian, ia membuktikan, bertaubat, dan menjadi hamba yang sangat taat. Jati diri Asyif banyak dikisahkan dalam kitab-kitab klasik, salah satunya dalam Ihya Ulum Al-Din, karya sufi besar Imam Al-Ghazali. Ada yang mengatakan bahwa Asyif adalah sepupu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi ada juga yang bilang bahwa dia adalah juru tulis Nabi Sulaiman. Asyif, tulis Al-Ghazali, dahulunya adalah seorang pemboros. Dia sering melakukan maksiat, namun kemudian bertaubat. Diceritakan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Hai pemimpin ahli ibadah, sampai kapan sepupumu akan berbuat maksiat kepadaku? Sedangkan aku sangat mengasihinya. Demi kemuliaan dan keagunganku, jika ia sampai terkena tipuan badaiku, maka akan aku tinggalkan dirinya agar menjadi contoh bagi orang-orang yang semasanya dan yang bagi umat sesudahnya." Ketika Asyif dan Sulaiman bertemu, Sulaiman menyampaikan apa yang diwahyukan Allah tentang dirinya. Mendengar penjelasan tersebut, Asyif keluar dan menaiki bukit pasir. Di sana, ia menengadahkan kepala ke atas langit dan berseru, "Tuhanku, junjunganku, Engkau ya Engkau, aku ya aku. Bagaimana aku akan bertobat, sedangkan Engkau tidak menerima tobatku? Bagaimana aku akan meminta perlindungan dari dosa-dosaku, sedangkan Engkau tidak menjagaku? Aku pasti kembali." Kemudian Allah berfirman, "Engkau benar, hai Asyif. Engkau ya engkau, aku ya aku. Aku menerima taubatmu dan aku telah mengampunimu, karena sesungguhnya aku maha penerima taubat dan maha penyayang." Al-Ghazali berkata, sebetulnya perkataan Asyif tersebut adalah bentuk ungkapan rayuan kepada Allah. Kadang seorang hamba seolah memberitahukan kepada Allah, padahal sebenarnya dia menginginkan sesuatu untuk dirinya, dan kadang seolah dia menjauh dari Allah, padahal sebenarnya dia ingin menuju Allah. Hal semacam ini sering terjadi pada hamba-hambanya sejak dahulu hingga masa yang akan datang, sesuai dengan apa yang ditentukannya sejak masa azali. Demikianlah akhir Asyif mau menerima pertolongan dari Allah, sehingga dirinya berubah drastis dari seorang yang selalu melakukan maksiat menjadi orang yang taat. Hidupnya yang selama ini jauh dari jalan Allah, kini selalu patuh kepada perintahnya. Allah pun selalu membantunya dalam melakukan ibadah, ketaatan, pengakuan terhadap dosanya, serta taubatnya. Di tengah kesungguhannya kembali kepadanya itulah Allah mengajarkan Al-Ismullah Al-Azam atau kalimat keagungan yang jika digunakan untuk berdoa maka akan dikabulkan. Sebagian penafsir Al-Quran dalam sejumlah kitab klasik disebutkan bahwa Asyiflah yang menghadirkan singgasana Ratu Balqis di Yaman untuk Nabi Sulaiman
di Baitul Maqdis, Palestina. Dalam tafsir Al-Tabari dijelaskan sebagai berikut. Ibnu Humaid telah bercerita kepada kami. Beliau berkata, Salamah telah bercerita kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari sebagian ahli ilmu dari Wahab ibn Munabah. Beliau berkata, mereka mengatakan bahwa Ashif ibnu Barkhoya berwudu, kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu, dia berkata kepada Nabi Sulaiman, Wahai Nabi Allah, arahkan pandanganmu ke arah yang jauh. Nabi Sulaiman pun mengarahkan pandangannya ke arah Yaman. Setelah itu Ashif berdoa, memohon bantuan Allah, maka tiba-tiba singgasana Ratu Bilqis yang berada di Yaman muncul di hadapan Nabi Sulaiman, dan ketika melihat kejadian tersebut, beliau berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya, lagi dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Itulah kisah tentang Syekh Ashif bin Barkhoya, hamba saleh yang telah memindahkan kerajaan Ratu Bilqis hanya dalam satu kedipan mata. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, karena kita akan memberikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.